Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama untuk patarakai tanra syukur kemarajata lor sisi arjanganna pengala ta'ala tuang iya pancaji ini yang manana sewa-sewai maka balik-balik na pancaji asoy, na pancaji wani, na pancaji tikae, na pancaji bosi, na pancaji susai, na pancaji papenyamungi, makoto para paimang, na pancaji atuungenge dunia amat tinggi. Aga narapini pasukana aluna tamalapita Bapak Haji Anwar. Mudah-mudahan beliau rewari pamasina pengala ta'ala rigau engkana na capri reci nari tengah di pengala ta'ala na sabat tengah pamasi nari tari malampu ia manana papirece ia pura na karesuang riwatuna tuwarilino di palap-lapingan di pengala ta'ala makoto para upay mangriak dampeng ia manana dosa-dosana para kuwang mangiriwala ina sabab papinyamat temagangka ia nari tusul na pamasina pengala ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan di muka bumi ini tidak bisa lepas daripada tiga hal. Angka telu sewa-sewa dena oleh masalah rupa tawi. Yang pertama, manusia tidak bisa lepas daripada masalah. Semua manusia mempunyai masalah. Degaga atau degaga masalah. Ketika ada manusia mengatakan saya tidak mempunyai masalah, justru itulah masalah yang paling besar. Ada masalahnya di ekonominya, ada yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, ada yang mempunyai masalah di pekerjaannya. Bahkan kalau kita masih lajang, masih jomblo, maka kadang-kala muncul masalah. Teman-teman, sahabat tidak pernah berhenti bertanya, kapan menikah? Maka itu adalah sebuah masalah. Maka ketika kita menikah, maka masalah sudah selesai. Tetapi akan muncul masalah yang baru. Kapan punya anak? Engkau si matu anak tak, maka selesai masalah. Tetapi akan muncul masalah yang baru. Makanya manusia tidak bisa lepas daripada masalah, tetapi tugas manusia bagaimana menyikapi masalah tersebut sehingga tidak merusak tatanan kehidupannya. Maka saya kadang-kala memberikan perumpamaan garam. Ketika kita ke pasar membeli garam satu kantong, kemudian kita simpan di dalam satu ember air, kemudian kita aduk. Setelah diaduk, kita cicipi, maka pasti akan terasa asin. Tetapi ketika garam itu satu kantong dituangkan dalam satu bak besar air, ketika kita aduk, maka kemungkinan rasa asinnya akan berkurang. Tetapi jika seandainya saja satu kantong garam itu kita letakkan, kita tuangkan di sungai, kemudian kita aduk, kemudian kita cicipi airnya, maka yakin dan percaya kita tidak akan merasakan asinnya garam. Maka begitulah cara kita menyikapi masalah. Sebesar apapun hati kita, maka seperti itulah kita menerima masalah yang kita hadapi. Kalau hati kita sempit, napai masalah cetek tapaliwa nirisana yola. Akan tetapi ketika kita mempunyai hati yang lapang, senantiasa kita sandarkan kepada Allah, maka yakin dan percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka kita akan melewati dengan tenang, karena kita yakini itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Karena mabiasa tu anu pulei kide nasi cocoki atie, tetapi si tungan-tungan na iya na tu kami na malepi. Saya pernah membaca sebuah literasi seorang gadis yang menanam berbagai macam bunga di depan rumahnya. Setelah bunganya itu tumbuh,
Mata ke maceli bunga-bungana. Kemudian ia menatap bunga-bunga tersebut. Kemudian muncul dalam pikirannya, maka puang, sepertinya masih kurang. Ini bunga-bunga, alangkah lebih indahnya, alangkah lebih eloknya bila ada kupu-kupu yang berterbangan di atasnya. Sehingga meloduang dari Allah Ta'ala, ya Allah, datangkan kepadaku beberapa ekor kupu-kupu. Beberapa hari kemudian, yang ia minta adalah kupu-kupu, yang datang adalah ular. Sehingga menggerogoti daun-daun bunga tersebut, gangkanna capu bunga-bungana, capu nanai ular. Kemudian si gadis ini merasa kecewa, berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Apa yang ia minta kontradiksi dengan kenyataan. Meloi kupu-kupu, tetapi yang datang adalah ular. Kemudian beberapa minggu kemudian, ternyata kupu-kupu ini berproses menjadi kepompong, dan kepompong ini berproses menjadi kupu-kupu. Artinya apa? Nareko angkar yang lori Allah Ta'ala, kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita minta, maka laluilah. Bisa saja itu adalah proses seperti proses ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia tidak bisa lepas daripada perbincangan orang lain. Jadi namoni tumaga bateta melo pakasingi alewi. Tentu manusia ingin dipuji, tentu manusia ingin terlihat mulia di hadapan sesama manusia. Tetapi namoni maga bateta melo padeceni aleta, maka kita tidak bisa lepas daripada perbincangan orang lain. Papole kideceng cerita kita we. Apalagi nari kojak memang dari papole kita meniti puncak kesuksesan na cerita kita we, melo kima padece na cerita kita we, maka resikonya itu, karena itu sudah menjadi sunatullah. Manusia tidak bisa lepas daripada perbincangan manusia, apakah itu perbincangan baik, begitu pula perbincangan buruk. Kemudian yang ketiga, manusia tidak bisa lepas daripada ajal. Nah iya rupa tahu de na ulle lepas boleh di ajalna. Likulli syai'in hasad. Segala sesuatu mempunyai masa panen. Angkamana waktu ingalanna. Wa hasad ummati ma baina 60 wa 70. Nah iya waktu ingalanna umatku. Nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De itu nama bela pallawanganna anna pulona si bawa 70 tahun. Narik ko angka lebih 70 tahun. Maka sebagian ulama mengatakan itu adalah bonus disukuruki nasabah engkau mau penaweleki waktu pengalah ta'ala untuk papole amal amarece mancaji bokot tumawari baja sengadia nareko narapi ni pasuketa nawere mopi kesempatan pengalah ta'ala untuk tobatkan idosa dan niat atas salam ia pura di papole mapura lalui. Akan tetapi ini hanya gambaran umum yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi detono tinggi ala patokan. Umur saya malam ini 40 tahun. Umur saya malam ini 50 tahun. Berarti angka mopa 20-30 tahun mangoloi. Tidak bisa dijadikan patokan. Nasabah syaratnya dia sengi amating tenia toma tua, tenia anak-anak. Tetapi nareko narapi ni umur macua para lumeman ni di pasadia. Nasabah iya tu tau macua yeset ni bawan natajan, iya nari tu mati macua manibawa. Nasabah de nagagal alen na mati malulu. Tetapi yang masih muda, engkau mau berdua tajam, narik kode na mati malolo, mati macuai. Tetapi de to na weting ri harap mati macuai, nasabak ni gana misengi mati malolo. Madu kalau kue boleh dibatang na karena macuai, tetapi de na yang mana na kalau kumat dan na kalau kucua, nasabak engkau matu kalau kuloco. Bapak Ibu sekalian, yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meyakini bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Dek gaga tahu tua mananung, tua batu, rila lena ia welino. Semua pasti melewati pintu kematian. Akan tetapi kematian waktunya dan tempatnya menjadi rahasia. Nah pas sopu pengalah ta'ala
sehingga gaga seti munaru patau miseng alena upanna namati nasaba angka tu anneng nasobu pungalah ta'ala ri annenge sewa-sewa gaga seti munaru patau miseng nomor sedi napa sopui pungalah ta'ala seti wani malekti ria senge Lailatul Qadar ri lalena ulang ramalan gaga misengi waktu tepatnya kapan turun Lailatul Qadar nasaba magai rahasiana pungalah ta'ala. Kemudian yang kedua, napa sopui pungalah ta'ala China ri amala maja ia mabaik cuy. Jadi ia tu nareko engka amala maja namun ima baik cu. Dena weting dipandang enteng. Maka dari itu nama gaga pak belecet semua tidak bisa dipandang enteng. Nasabah weti jadi konirona taruh China pungalah ta'ala. Kemudian yang ketiga, nah sopui pungalah ta'ala riona ri amala mabaik cuy ia madicing. Amal kebaikan yang kecil juga tidak bisa dipandang enteng. Nasabah wedi jadi kutuna taro riona pungalah ta'ala. Tak berjalan runtuh ki batu malopo, runtuh ki duri di tengah lalengni, dikhawatirkan angka aman namatu taulabe tak butui ajena madui angka aman namatu pamotor labe na tojo duri pamotorona kita singkirkan duri itu, kita singkirkan batu itu wedi jadi amala becu tetapi wedi jadi konirona sopu pungalah ta'ala riona. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang disampaikan ada seorang mohon maaf pelacur kemudian menolong seekor anjing. Nah bukai sapatunna kemudian dia julurkan ke sumur apa na pinung iya aswe amala mabaicu tetapi ia rona sabari ia rona letei utama surga pamasena pungalah ta'ala nasabak kunir no soburi rona pungalah ta'ala. Sebaliknya ada juga riwayat yang pernah kita dengarkan seseorang yang mengurung kucing dan karena dena wereni andre dan nihainu nasabari namate ia rona letei na boleh cina pungalah ta'ala sehingga ia harus mempertanggungjawabkan menerima konsekuensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, nah sopui pungalah ta'ala walina di tengah atau maigaya sehingga mapasangi Andre Guruta ketika kita mendatangi tempat kerumunan, ketika kita memasuki pasar nareko angka tahu makalah lain modelena, makalah lain batena mapakaian, makalah lain modelena mabicara, makalah lain modelena coka dekna wedding riuja nasabak wedi jadi walina pungalah ta'ala pasuhu di tengah atau maigaya. Kemudian yang kelima, nah sopui pungalah ta'ala pamasena risempajang lalu tengah atau sholat wusta. Berdasarkan riwayat nasama turusi tau pandritata maka dari asungnya sempajang lalu tengah ia naritu sempajang asara dan ia sempajang subuh karena kedua sholat ini merupakan sholat yang paling susah untuk dilakukan dan kebanyakan manusia meninggalkan kedua sholat ini dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang keenam, nah sopui pungalah ta'ala ajalan narita setir patau. Alena atau malapita Bapak Haji Anwar dena istengi alena lela di pamasena pungalah ta'ala di lalena iulangi akan tetapi kematian itu datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya sehingga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling cerdas di antara umatku adalah manusia yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi kematian kapan dan dimanapun ia berada karena ia meyakini kematian itu bisa datang kapan dan dimana saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Narik boleh yang matingan atas setiap patau la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun dekna wedding lipat tanjing dekna wedding lipat kiri. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi renungan ketika esok pagi malaikat maut sudah menjemput kita, maka apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Malam ini bisa saja kita mempunyai sebulan rencana untuk esok hari. Angka melok joka pasai baja koele, angka melok joka sikolai, angka melok joka kantaroe. Tetapi itu bukan jaminan umur kita sampai esok pagi. Wedi jadi mati kimatu tengah beni menyusul almarhum. Bisa jadi besok malam pertama takziah kematian kita. Sehingga wedi dipat tanjeng untuk papole dece, nasabak ripat tanjeng amani angkai amatenge mak yului. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan? Maka Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada ibuku tu menang boko doko na iya doko kabinang malakti kabinang magello ya naritu at-taqwa agar ya takwa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Agar perintah Allah Ta'ala ya tona dipapole, agar pesangka Allah Ta'ala ya tona dibelai. Nasabak man nasan itu reseseta tega anu madeceng, tega anu maja, tega anu halal, tega anu haram, tega apunan natawi, tega apunan tak sendiri. Dan tetapi ketika kita berbicara tentang perintah wajib, maka saya yakin dan percaya magallo ni sumpajata, magallo ni seketa, apa satoni orang malang. Dari ko angka papelan dan mereka Allah Ta'ala, maka yakin dan percaya dalam hati kecil kita mempunyai niat untuk naik ke tanah suci. Tetapi perlu dipemegai amala-amala barakuam mengiwat tinggi mencaji papatan timbangan baja sangatia dari umat. Karena asal makan dari pantau ini asal molina Allah Ta'ala narek pura ini ditimbang amala madecena si bawah amala majana. Narek pematana ni amal amalecena, maka saya tahu salama. Tetapi kapan amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya, maka tentu akan melalui proses barakuam mengiwat tinggi pedek tak kurang amal majana. Makanya diadakan takziah barakuam mengirim doangan ni almarhum ya dan pengiyamanana dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin saya sampaikan adalah sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Maka ada beberapa amalan-amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat besar, pahalanya sangat menakjubkan. Maka inilah yang sejatinya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, senantiasa memperbanyak selawat. Tapa megawi salawat dan niya papa salamata lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, aga si gunana to salawat dan niya papa salama lawan Nabi ta. Nabi man nasani tau salama. Rasulullah dijamin masuk surga. Untuk apa dikirimkan salawat dan taslim? Maka mapibali andre guluta. Maka iya tu si tongat-tongan na naik kumas salawat. Idi matona lisui iya nabita akele barakenna camming iya salawai akele barakenna sentere nigi tau sentere ki cammingi, maka cahayanya akan terpantul kepada orang yang memegang sentere itu. Jadi naleko masalawat itu nabita hakikinna idi matona lisui asalamakenna. Kemudian, kenapa salawat ini bisa menjadi amalan yang dapat memberatkan timbangan kita? Angka-angka sewa waktu. Namiraja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka naruntu malaikat si mata kedo-kedo jaringan. Makbutanay Nabi tako Jibrilu. Jibrilu, niga malaikat ya roh, tulik kedo-kedo jaringan. Tetapi jangan bayangkan tangan malaikat seperti tangan manusia. Poncona ada kedo-kedo jaringan. Bape baliwi malaikat Jibril maka Muhammad ia naro malaikat ditugaskan oleh Allah menghitung seluruh jumlah pasir yang ada di bumi, menghitung seluruh jumlah debu yang ada di bumi, menghitung semua tetesan-tetesan hujan yang ada di bumi. Maka Nabi tak repot pagi senang. Bape bali Jibril makada kawangan di matan repadi sengena, tetapi engkau mau paseti aga-aga dena oleh bilang akan Nabi tak aga ya roh.
Nape bali Jibrilu nareko sedia tahu sedia umamu masalah walau iko Muhammad nari sepilang siaga pamale diwerengi pengelakar. Maka inilah menjadi dalil bahwa salawat dapat memberatkan timbangan kita di akhirat kemudian. Jadi tak pemegai salawat Allahumma salli alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu nama lampir. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua yang perlu kita perbanyak adalah istighfar. Senantiasa bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar yang tembus dalam hati kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan, manusia yang sempurna, manusia yang jauh dari kesalahan dan kehilafan. Tetapi Nabi tak tetei melutobari pengalah ta'ala bekasiratu dilalan atas sesuai. Dalam riwayat lain menyampaikan maka beka itu puluh Nabi tak toba dilalan atas sesuai. Apalagi kita umatnya, manusia awam yang tidak menjamin dirinya dalam setiap hari tidak melakukan dosa. Nah, kenapa istighfar bisa memberatkan timbangan kita? Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Hasham menjelaskan bahwa ketika manusia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan, na tetti wa matanna iya naromatu wa matanna nareko ditimbang dega gawati timbang ina pakuatan. Dan ini juga diperkuat oleh pendapat Imam As-Subki. Maka daya mananda amalai ditimbang imatu angka matu seti agaga dega gawat ditimbang ina pakuatan. Ya nari itu seti tahu menutoba di pengalah ta'ala menyesali apa yang pernah ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Nah tetti wa matanna ia naro tetti wa matanna matu patana ditimbangan amal maricinna. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa istighfar dapat memberatkan timbangan kita. Nah, kemudian selanjutnya yang dapat memberatkan timbangan kita adalah senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Tapamigai baca Al-Quran. Maka dari Nabi kita mangkara harfan min kitabillah falahu hasanah. Nigi kita baca sedi huruf boleh kita na pengalah ta'ala membaca satu huruf di dalam Al-Quran falahu hasanah nolongan sedi deceng wal hasanatu bi asyri amsalha sedi deceng 10 pamalena. La aqulu alif lam mim harfun dena kana Nabi kita alifu sedi huruf walakin alifun harfun alifu sedi huruf walamun harfun lamun sedi huruf wa mimun harfun mim satu huruf. Jadi narik muna baca alif lam mim mendapatkan 3 pahala 30 kebaikannya. Maka ini narik di patemen berapa huruf dalam Al-Quran? Maka dari yang digurutkan Imam Asy-Syafi'i huruf yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 10.027.000. Jadi ini dikali 10.027.000 dikali 10, maka itulah pahala yang kita dapatkan sekali menghatamkan Al-Quran. Maka saya mau tanya timbangannya. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dapat memberatkan timbangan kita yakni sedekah. Dipamigai pas sedekah nasabak waram parang ia dibalancai rilalan na prioi pengalah ta'ala termasuk memasukkan harta untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah agama, pembangunan jalanan umum, rumah tahfiz, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka ia itu apun na ngetak si tungat-tungatnya dari kumate kibaja sa nadia nasabak angka tu telu apun na natawe. Nomor sedi anu nan rewe na capu tadi kita makan engkar yang na capu mana sairi punna. Kemudian yang kedua anu dipakai na bulu mana sairi punna. Kemudian yang ketiga yang dari itu anu dibalanca ilalan na puluh pengalah ta'ala mana sairi itu. Kita mempunyai uang 10 juta di rumah, belum tentu ini punna yak memate kimatu baja sana dia, maka pasti akan diwariskan oleh anak cucu kita. Tetapi jika seandainya saja dia lari cedi juta diputama iko masih dia dibantu fakir miskinnya, dibantu anak biu-biunya, maka 1 juta itu adalah milik kita yang sesungguhnya. Dari komate kibaja sana dia pasti akan dipertemukan.
makanan itu acata ayat tu situ ngatongan na walang parata ya punang kolino wad ni matori tiwi letu ku akhirat tetapi aja na naidi tiwi karena kapan kita yang membawa maka tidak akan sampai nareko madeki di pasila magaki duita di pasila magaki ulawata na letu ya tu tetapi aja na sa tawacata titip dititip kemana? Dititip di masjid, dititip di sekolah agama, dititip di rumah tahfiz, dititip di bakir miskin, dititip di yatim piatu, mate pibaja sangat dia dapat runtuh di pengelakar. Bapak Ibu sekalian, nah kemudian ini sedekah dapat mate nawal memang di pengelakar. Lain syakartum la azidannakum. Nigi kita syukuru di paberena pengelah Ta'ala. Salah satu orang yang bersyukur ketika diberikan kelebihan harta yang membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, maka pasti akan ditambahkan. Nah, reko pengelah Ta'ala mak janji, engkau mau pada kira-kira ta'ala dari seri janji pengelah Ta'ala. Tentu tidak ada. Sehingga saya masih ingat Andre Guruta berpesan seperti ini. Bahaja sanadi nareko angka gaga melo muali nade naganna duimu asidagga kojolo barakuang mangina paganna ke pengelakala. Contoh, angka gaga melo dielli allinna 10 juta rupiah tetapi aruami juta duit nadaning berarti kurangi 2 juta. Ketika kita memakai konsep ini berarti ala ni cedi juta na inapa mo bagi-bagian ala ni cedi juta na inapa mo sedekah maka yakin dan percaya beberapa hari kemudian napagan negeri pengelah Ta'ala bahkan napalat ditupak. Akan tetapi nareko kali-kali na tahu emelo dipakai kali-kali na padangkang emelo dipakai dan cocok apa kuarua juta melo dipakai na 10 juta ya kemudian 7 juta na ya pada bagi-bagian jadi kurang mencaji 7 juta tetapi nareko kali-kali na pengelah Ta'ala maka sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya pasti ketambangan dia tuh hanya saja ini dia mua maega na upuriki abat-abatan. Bapak Ibu sekalian, nah kemudian sedekah tambah-tambah mau jadi mana yang kocak pun bagi turun sedekah ada riwayat yang menyampaikan dahulu mardhakum bis sedekah sembuhkan orang sakitmu sembuhkan keluargamu yang sakit bis sedekah dengan sedekah. Jadi ayat kamu angka keluarga atau kita sendiri yang ada penyakitnya, yang menderita sakit, maka tidak apa-apa kita mengambil jalur ini disedekah dengan bersedekah. Ayah kamu maceneng sapa pahura, nare pada saula sata, maka tidak apa-apa. Nare kamu masih dekat ibadah sengadia, maka munculkan di dalam hati, maka puang memuari pasidekahku, weding mencari jembatan, nalete, natalaka, lasa yang kaimat dibola di watak kaleku, natalaka, lasa yang kaimat dibola di keluarga. Karena saya pernah diceritakan sebuah kisah nyata. Teman saya waktu saya masih kuliah di Jogja, dia menceritakan seperti ini. Ada seorang pemuda di mana ibu pemuda tersebut mengidap tumor di perutnya. Sehingga ia mendatangi rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan, dokter memberikan keputusan maka ia tumor jalan satu-satunya adalah dioperasi. Jadi melo dioperasi. Kemudian sang pemuda ini merasa gelisah. Apa yang membuatnya gelisah? Karena ia memikirkan di mana saya mau mendapatkan biaya untuk operasi ibu saya. Nah, kemudian ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi riwayat tunna lisu boleh bosir. Akhirnya lepagi macinong dia wala Pertamina. Pada saat dia berteduh, angka naita anak mio telu, ega gaindona tu 5 mio. Kemudian dia berpikir, malupui kapang ia telui anak mio, nasabak ega gaindona. Kemudian terlihat kurus. Akhirnya tergerak hatinya, dia mengeluarkan sedikit uangnya. Joko kay saparan yang rekandre, neling yang rekandre, na inapan dia telui anak mio. Setelah hujan berhenti, pulang ke rumah. Keesokan harinya, ia datang kembali menjenguk ibunya karena pada hari itu adalah hari di mana ibunya akan dioperasi.
Tetapi setelah dokter memeriksa untuk kedua kalinya, alangkah terkejutnya dokter ini karena melihat tumor yang ada di perutnya itu menghilang. Tidak ada penting. Kemudian dokter ini bertanya, apa yang engkau baca? Amalan apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau makan? Apa yang engkau minum? Kenapa tumor yang ada di perutmu itu tiba-tiba menghilang? Aga nasang iya la pumakunay gaga ku baca deto gaga ku andre deto gaga ku minum, tetapi di waktuku matino katulu-tulu saya bermimpi melihat 3 ekor kucing conga di langit na apa meloduan ri pong latala neloduan kaya anak miyonge para kuwa mangitarak kailasaku iya naroon na sabari na tagde tumor na yang keri apona na sabak pasidagana anak na riwatun na machinong diawana pertanginay. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah kenyataan bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu asidat kami ini selagi masih ada diberikan kelapangan harta, selagi masih ada diberikan kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sabah dari komate itu patawe, dari kuripitan ni yamananna amala maricenna pamalanna sampajanna pamalanna puasana pamalanna sakana aganasa farjina amal salihah buang paling sunah kasih cinam porilino puang paling sunah siminggu muapon paling sunah kalunga semua puang paling sunah semua puang. Namun apa daya ketika manusia sudah meninggalkan dunia maka tidak mungkin lagi dikembalikan di dunia meskipun alasannya ingin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang pertama manusia yang ingin dia lakukan jika seandainya diberikan waktu untuk kembali, yakni wasadak milu imasirka. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kadangkala keluarga yang ditinggalkan ia dapat dimondringa biasa pada punget tahu, kemudian menyuguhkan makanan dan minuman, kemudian pahalanya itu ia limpahkan kepada almarhum dan almarhumanya. Karena memang dalam kitab An-Nawadir Andre Guruta memberikan gambaran maka rakyat tu narik komate tawi nadega agak kiringan ni apalang termasuk kiriman sedekah maka pada tu launa tahu malupu di tengah atau masoi pada tu launa tahu mak baju KPKP di tengah atau mak baju barui, sehingga ini salah satu dalil narik ko angka keluarga ta mati biasa tu angka mo papalina genan de ciwanina telum penina pitum penina patapuna wanina 100 wanina dan seterusnya. Agak kata bukan nasi itu yang sampai kepada orang yang meninggal, karena orang yang sudah meninggal sudah tidak membutuhkan makanan seperti yang kita makan. Bukan pakaian itu yang sampai kepada orang yang sudah meninggal, karena sejatinya orang yang sudah meninggal sudah tidak membutuhkan pakaian seperti yang kita pakai saat ini. Ada sahabat di kampung ang kamu apa ya roh ya ko angka keluarga na mate ya ko melo imal lappe malini baju baru macuito na lingo baju baru ko matena ya ko orwane na lingo ni songko na lingan ni waju na lingan ni lipa ya ko makunay na lingan ni pakalu na inapa na tiwir ni puima maka na epa imam ang kay waju melo ka sampo ito mateku. Salah satu darinya adalah ini ada katana ia ro katana na reciwan niya talumpan niya melo kima pada pungat tau mega na inapa ipanre tau mega iya na romatu apala papanrewe eladdo ito matewe at katana na linga pakia na inapa na tiwir puima at katana barakuamang iya pakiangi na pagi pa ima mas sampaja na pagi pa ima maberejama apalan na matu iya pakiangi eladdo ito matewe. Karena ketika keluarga yang ditinggalkan menyuguhkan makanan seperti malam ini narik ko manca ijuku ni manca di darah ni watak kaleta, maka setiap kali kita melakukan kebaikan, setiap kali kita mendirikan sholat, maka tentu ada bagian pahala yang didapatkan oleh almarhum. Sebab magai nasabah engkai pasidakala keluarganya yang diniatkan pahalanya almarhum, sementara sedekahnya itu makibola ni watak kaleta manca di juku manca di darah. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya simpulkan daripada materi tausiah pada malam hari ini, maka kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amalan-amalan meskipun kecil, meskipun ringan, tetapi sangat menakjubkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah senantiasa memperbanyak sholawat, senantiasa memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sedekah,
nama muare iya amala mawe cuy wedding mencari papatana timbangan dari kuli timban di matu amala tabaja sengadie wedding matana amala pada kita na iya amala majata na mencari ni saya tahu salama riolo napung Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebelum saya menutup tausiah ini, maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengikhlaskan bacaan surah Al-Fatihah kita yang kita peruntukkan kepada ahli barzina almarhum Bapak Haji Anwar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan surah Al-Fatihah kita menjadi kado dan pemberian terbaik untuk almarhum pada malam hari ini, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran ketabahan dalam melewati ujian ini. Maka dari andre gurutlah na iya tu amat tinggi pada pulau na buana duriangnya pacodok-codok memo tu oli dari salimun, tetapi engkau cenil lundra na tampur hila lena. Kematian adalah salah satu ujian terberat, tetapi ketika kita mampu melewati ujian itu, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyiapkan tempat yang tinggi, tempat yang mulia, lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Nasan yang mana di sekolah para kuama baca sangat dia. Narik pada pitoni pasukata, lele kiri pamasena pengalah ta'ala, rigau angkata na capuri lece, nama lomo buka itu mun tahu pada keringat di paduang, nata buka ating tahu pada madampengi dosa-dosa na pada maringam magkaya jena lauri bola atas yang tak baca sangat dia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, bila ada kesilapan dan kehilafan mohon dimaafkan. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.